Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran kita saat ini. Selamat datang di channel Atika Like untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe pada channel ini agar kamu bisa mendapatkan info terupdate. Pelajaran 5, keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Sebelumnya, ayo anak-anak ibu kita amati gambar berikut ini. Pada kedua gambar yang kalian lihat, itu menunjukkan perilaku terpuji yang mencontohkan keteladanan Rasulullah SAW. B. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Beliau menunjukkan sifat-sifat terpuji yang menjadi acuan kita dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Adapun salah satu sifat terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sifat jujur. Dengan sifat jujurnya ini sehingga Rasulullah mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Sifat jujur beliau sudah terlihat sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia beliau anak-anak, remaja, dewasa hingga beliau menjadi Rasul, beliau selalu mempraktekkan sifat jujur dalam kehidupannya sehari-hari. Arti jujur menurut bahasa adalah lurus hati atau tidak berbohong. Jujur dalam bahasa Arab adalah siddiq, yang artinya benar dan dapat dipercaya. Sifat jujur menekankan akan pentingnya kesesuaian dan kebenaran antara perkataan dan perbuatan. Perintah jujur telah tercantum di dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Hadis. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Selain itu, di dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya, jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya, kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga ia dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membiasakan bersikap jujur bukanlah hal yang mudah. Karenanya, untuk bersikap jujur harus dibina dan dilatih sejak kecil. Ayo anak-anak ibu, mulai hari ini dan seterusnya, berusahalah untuk berkata jujur. Sesuaikan perkataan dan perbuatan. Hindari perkataan yang bohong, hindari berkata tidak jujur. Mari kita mulai dengan lingkungan kita yang terdekat. Di dalam keluarga, usahakan anak-anak ibu selalu berkata jujur, berani dengan kejujuran. Walaupun kita salah, kita harus bisa bertanggung jawab, berkata jujur di dalam kehidupan kita, ya. Karena orang tua kita tidak akan pernah marah kalau kita jujur sayang. Berlakulah jujur, insya Allah kamu akan menjadi anak yang soleh dan soleha dan disayangi oleh orang tua.
dengan sesama teman juga harus berlaku jujur sayang. Siapa yang mau berteman dengan orang yang suka bohong? Pasti tidak mau kan? Karena itu sangat tidak enak. Siapa yang mau dibohongi? Nah, kalau kita tidak mau dibohongi, maka kita juga jangan pernah berbohong. Begitu, berlakulah jujur, bersikaplah jujur, sesuaikan perkataan kita dan perbuatan, sesuaikan dengan kenyataan, tidak mengada-ada, tidak mencari muka, tidak mementingkan diri sendiri, harus bisa bertanggung jawab antara perkataan dan perbuatan. Kalau kita punya teman bertipe jujur, pasti kita merasa tenang, kita merasa senang, sehingga dalam pergaulan kita terasa begitu menyenangkan. Pasti anak ibu semua ingin hal yang seperti itu kan? Oke, sama-sama kita meyakini bahwa jujur merupakan kewajiban yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika karakter kejujuran tadi telah tertanam di dalam hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, sehingga telah menjadi darah daging kita, maka apapun profesinya nanti akan menjadi orang yang jujur. Ketika dia menjadi seorang dokter, maka dokter yang jujur. Dia menjadi guru, guru yang jujur. Dia menjadi polisi, polisi yang jujur. Dia menjadi politisi, politisi yang jujur. Dan dia jadi pedagang, juga pedagang yang jujur. Sehingga membawa kemaslahatan untuk dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Sehingga kita bisa menjadi rahmatan lil alamin sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan orang pertama dari kategori Khulafa Ur-Rasyidin. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Hu'afah At-Taimi. Gelar beliau adalah As-Siddiq karena beliau membenarkan semua peristiwa yang terjadi atas Nabi Muhammad SAW, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Ketika orang-orang kafir Quraisy tidak percaya akan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, maka beliau membenarkan peristiwa tersebut atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi, beliau memerintah umat Islam hanya selama 2 tahun. Walaupun hanya 2 tahun, tetapi banyak sekali yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang membawa kebaikan untuk umat Islam waktu itu. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW pada masa kepemimpinannya. Beliau selalu menentukan keputusan dengan mengajak sahabat lain untuk bermusyawarah, sehingga beliau memimpin dengan sangat bijaksana. Selain itu, beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Tanpa segan, beliau secara turun langsung untuk melihat keadaan rakyatnya umat Islam waktu itu dan membantu dengan tangannya sendiri. Walaupun saat itu beliau adalah seorang khalifah. Wujud kepeduliannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan beliau mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mengurusi kas negara dan keuangan negara. Lembaga ini bertugas khusus untuk menangani harta umat, baik itu pendapatan maupun pengeluaran. Beliau memaksimalkan fungsi Baitul Mal untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menguatkan pemerintahan Islam. 2. Kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab
memerintah mulai tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab diberikan gelar oleh Rasulullah SAW dengan gelar Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda atau pemisah. Rasulullah SAW memberikan gelar ini kepada Umar bin Khattab karena kecerdasannya, di mana dia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga dia bisa tahu bahwa Islam itu agama yang hak dan memilih untuk memasuk Islam, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang menentang Islam. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal karena keberaniannya. Beliau sanggup hijrah terang-terangan ketika terjadinya peristiwa hijrah tanpa sembunyi-sembunyi. Karena keberaniannya dan kekuatannya, tidak satupun orang kafir Quraisy yang berani menghadang Umar bin Khattab. Beliau disegani oleh kawan maupun lawan. Sehingga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Wilayah Islam bertambah hingga berhasil menaklukkan wilayah Mesir, Libya, Persia, Irak, Armenia, Khurasan, Azerbaijan, Basrah, Syria, Yordania, dan Gaza. Untuk kepentingan pertahanan, beliau membuat markas militer pada tempat-tempat strategis. Selain bersifat berani, beliau juga bersifat sangat adil. Keadilan beliau sudah banyak dibuktikan pada masa pemerintahannya. Beliau memerintah dengan adil, baik untuk yang muslim maupun yang non-muslim. Selama yang bersangkutan itu benar, maka Amirul Mukminin akan menegakkan keadilan. Hal ini dibuktikan dengan kisah yang terjadi antara Amr bin As, gubernur Mesir, dengan seorang Yahudi yang gubuknya ingin digusur oleh Amr bin As untuk mendirikan masjid. Tetapi hal itu diadukan oleh Yahudi tersebut kepada Amirul Mukminin, dan Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin memberikan ketegasan dan keadilan atas masalah tersebut. Sifat ketiga yaitu tegas. Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki ketegasan dalam memimpin. Dia tidak bisa dipermainkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia dengan tegas menerapkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sifat keempat dari Umar bin Khattab yang patut diacungkan jempol adalah sederhana. Walaupun beliau seorang Amirul Mukminin yang memerintah saat itu di mana pemerintahan Islam sedang berjaya, tetapi beliau tidak hidup dalam kemewahan. Beliau tidak bergelimang harta. Beliau hidup dengan sederhana, berpakaian sederhana, tinggal di rumah yang sederhana, dan hidup dalam kesederhanaan. 3. Kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an memerintah mulai dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Jadi, beliau memerintah umat Islam selama 12 tahun. Beliau dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan adalah yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita saat musim kering melanda. Pada masa pemerintahannya juga beliau banyak mendarmakan hartanya untuk kemajuan dan perkembangan pemerintahan Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, untuk pertama kalinya Al-Quran ditulis dalam satu musnaf. Penulisan Al-Quran ini disesuaikan dengan tulisan aslinya yang dipegang oleh Hafsah binti Umar. Khalifah Utsman bin Affan memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada tim yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam. 4.
kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Beliau memerintah umat Islam mulai pada tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Beliau memerintah lebih kurang selama 5 tahun. Sifat-sifat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, berani. Beliau terkenal sangat berani. Hal ini dibuktikan dengan keberanian beliau menggantikan tidur pada tempat tidur Rasulullah ketika malam hijrah. Sedangkan di luar rumah saat itu sangat banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang berkumpul dan siap untuk menyakiti Rasulullah. 2. Cerdas. Ali bin Abi Thalib terkenal sangat cerdas. Beliau sangat cinta dengan ilmu pengetahuan, sehingga beliau sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahannya. Sifat yang ketiga yaitu adil. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang adil, lagi arif dan juga bijaksana dalam memimpin umat Islam pada masa pemerintahannya. Beliau menunjukkan keputusan-keputusan yang bijaksana atas permasalahan yang timbul ketika itu. Sifat yang keempat yaitu zuhud. Beliau terkenal sangat zuhud. Zuhud artinya adalah mementingkan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi dibandingkan kehidupan dunia yang hina dan fana, sehingga beliau terhindar dari sifat hubbud dunia atau mencintai dunia. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu semua bisa paham dan dapat mengambil hikmah dari pelajaran keteladanan Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.